Hai, perkenalkan nama saya Niputu Febrianti. Saya kelas 10 TKJ 3 nomor absen 30. Nah, di sini saya tuh akan menjelaskan mengenai bagian-bagian komponen dalam komputer. Sistem komputer merupakan suatu sistem jaringan yang saling berkesinambungan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok. Sistem komputer terdiri dari 3, yaitu hardware, software, dan pengguna itu sendiri, yaitu brainware. Nah, hardware merupakan sebuah perangkat keras yang bisa dilihat, dijamah, dan diraba. Software merupakan sebuah perangkat lunak yang berisi perintah-perintah mengenai pemrograman suatu komputer. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hardware. Teman-teman sudah tahu apa itu hardware? Ya, sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa hardware itu adalah perangkat keras yang bisa dilihat, diraba, dan disentuh tentunya. Nah, hardware ini juga memiliki beberapa komponen sebagai sub dari komputer, yaitu pertama, input device. Input device ini fungsinya ya memasukkan perintah atau tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh komputer. Sudah seperti namanya, itu input ya. Dan processing device, namanya adalah processing device, yaitu memproses segala sesuatu berupa tugas atau perintah yang telah kita masukkan ke dalam komputer. Nah, bagaimana cara komputer untuk mengeluarkannya? Nah, ini dikeluarkan melalui output device. Nah, output device ini sebagai tempat keluaran, yaitu mengeluarkan segala jenis perintah atau informasi yang sudah kita berikan ke komputer dan telah diproses oleh processing device. Nah, selanjutnya ada lagi yang keempat, itu store, yaitu tempat penyimpanan luar. Ini berfungsi untuk menyimpan informasi yang sudah diproses oleh komputer dan sedang diproses. Nah, untuk lebih efektif penggunaannya ada namanya alat pendukung. Nah, alat pendukung ini berfungsi untuk mendukung kerja-kerja dari komputer. Misalnya seperti proyektor ya. Proyektor salah satu contohnya. Kira-kira alat-alat untuk digunakan pada input device itu apa aja ya? Mari saya jelaskan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu keyboard. Keyboard merupakan sebuah papan ketik yang berisi huruf, simbol-simbol tertentu yang digunakan untuk memasukkan kata ke dalam komputer atau memberikan perintah. Kalian pasti sudah pernah menggunakannya. Nah, keyboard ini terbagi menjadi 5 jenis. Yang mulai dari keyboard pertama yaitu keyboard serial. Keyboard serial ini menggunakan DIN 5 mil, digunakan pada komputer tipe AT. Kedua, keyboard tipe apa ya kedua? Keyboard tipe PS2, digunakan pada komputer tipe ATX. Selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu ya keyboard wireless. Nah, keyboard wireless ini tidak menggunakan kabel sebagai penghubungnya, tetapi dia menggunakan jaringan Wi-Fi, Bluetooth, atau sebagainya supaya keyboard ini bisa terhubung ke dalam monitor yang akan kita gunakan. Selanjutnya itu keyboard konektor USB. Nah, keyboard ini menggunakan konektor berupa kabel USB sebagai penghubungnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu keyboard virtual. Nah, keyboard ini enggak berbentuk fisik seperti keyboard-keyboard sebelumnya yang sudah saya jelaskan, tapi dia itu kayak sinar virtual. Nah, sinar ini berfungsi sebagai keyboard. Nah, untuk memprogram komputer atau program itu sendiri yang berperan sebagai keyboard. Seperti keyboard. Selanjutnya akan saya jelaskan yaitu tentang mouse. Nah, mouse ini merupakan perangkat input yang berfungsi untuk memberikan perintah langsung ke komputer serta menggerakkan layar monitor berupa kursor yang mouse dalam bahasa Indonesia artinya tikus. Nah, tipe-tipe mouse ini terdiri dari beberapa jenis, pertama yaitu mouse tipe serial, tipe PS2, tipe wireless. Nah, tipe wireless ini menggunakan baterai sebagai daya listriknya, dan
device berikutnya yaitu kamera yang berfungsi untuk merekam gambar ataupun objek bergerak lain yang ingin kita rekam. Selanjutnya yaitu voice recorder. Nah, namanya voice recorder ini untuk merekam suara yang ingin kita abadikan atau kita simpan. Processing device atau CPU. Nah, apa kepanjangan CPU? Kalian tahu? Ya, baiklah. CPU yaitu Central Processing Unit. Nah, CPU ini berfungsi untuk memproses segala informasi yang sudah kita masukkan melalui input device. Nah, yang pertama bagian luarnya CPU yaitu casing. Casing ini berfungsi untuk melindungi perangkat yang ada di dalam casing tersebut, ya kan? Selanjutnya yaitu motherboard. Motherboard ini berfungsi sebagai tempat menaruh segala perangkat atau komponen yang dimiliki oleh CPU atau soket-soket penting lainnya. Selanjutnya yang ada di motherboard yang menempel di sana yaitu prosesor. Prosesor ini berfungsi untuk memproses segala data yang sudah dimasukkan. Ya, ini kayak otaknya komputer itu. Nah, dia itu diibaratkan seperti kepalanya, dia itu kepalanya yang mengatur gitu. Selanjutnya itu RAM, Random Access Memory. Nah, Random Access Memory ini menyimpan memori secara sementara, yaitu menyimpan memori random. Nah, apa aja itu dimasukkan ke dia gitu. Tapi kalau komputernya mati, hilang nanti penyimpanannya. Dan ada lagi temannya sama namanya cuman beda itu random bukan random, ROM. Read only memory. Nah, apa itu read only memory? Read only memory itu cuman bisa dibaca, jadi nggak bisa dimasukkan informasi gitu. Dia nggak bisa menyimpan, cuman simpanan, dia nggak bisa dimasukkan penyimpanan tambahan, cuman bisa dibaca aja gitu. Read only memory namanya, only ya. Selanjutnya kalau itu kan sementara, terus datanya disimpan di mana dong kalau sementara? Di mana? Hard disk drive. Nah, hard disk drive ini berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Jika kita sudah mengklik untuk menyimpannya pada komputer, yaitu disimpannya di hard disk drive. Nah, pada monitor ada yang namanya bergerak-gerak gitu. Kayak layar gambarnya bergerak-gerak. Apa? Ya, itu didukung oleh VGA, itu Video Graphic Accelerator. Kalau kita main game itu VGA-nya tuh harus yang bagus gitu, biar kualitas gambar layar di monitor itu cerah gitu ya, nggak ada jeda-jeda gitu. Itu dipengaruhi oleh VGA. Selanjutnya itu komponen yang ada pada CPU yaitu fan cooler, yaitu sebuah kipas pendingin yang berfungsi untuk mendinginkan prosesor. Karena kalau prosesor itu bekerja akan menghasilkan panas. Supaya prosesor tidak rusak, maka dipasangkannya fan cooler, yaitu berfungsi untuk mendinginkan. Nah, selanjutnya itu apa sih yang menyuplai listrik ke CPU? Nah, penyuplai listriknya adalah power supply. Nah, seperti namanya, ini berfungsi untuk mensuplai listrik ke semua komponen yang terpasang pada CPU. Sebelumnya saya sudah membahas mengenai input device, yaitu alat masukan, dan processing device, yaitu alat pemrosesan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai output device yang berfungsi sebagai alat keluaran. Output device itu apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu layar monitor. Kita pasti saat menggunakan komputer pasti melihat yang namanya layar monitor. Nah, layar monitor ini berfungsi untuk menampilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yang sudah diproses oleh
processing device. Nah, layar monitor ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama CRT, Cathode Ray Tube, dan LCD, Liquid Crystal Display, dan selanjutnya yaitu LED, itu Lighting Emility Diode, dan monitor plasma. Setelah membahas mengenai monitor, saya akan membahas mengenai benda yang sering digunakan untuk presentasi ke depannya. Sama fungsinya kayak monitor, layar monitor, tapi ini ditekankan khusus untuk presentasi. Ayo tebak apa itu? Ya, itu merupakan alat proyektor. Nah, alat proyektor ini sama kayak layar monitor, tapi dia itu ditekankan untuk melakukan presentasi untuk kegiatan pembelajaran atau di gedung. Selanjutnya itu speaker. Nah, speaker ini berfungsi untuk mengeluarkan data suara yang sudah diproses oleh processing device untuk kita dengarkan ya, agar bisa didengarkan. Dan yang selanjutnya itu printer, berfungsi untuk mencetak file atau dokumen yang sudah diproses oleh processing device. Nah, printer ini terbagi menjadi beberapa jenis. Pertama, dot matrix printer, inkjet printer, dan laser printer.